Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbin Tumbur Togar PH, Lurah Kelurahan Kebon Kelapa. Saya membuat video ini dalam rangka pembuatan portofolio dinamis sebagai syarat uji kompetensi pemerintahan bagi lurah. Saya membagi video ini menjadi 5 bagian. Bagian pertama, ketika saya melaporkan kondisi wilayah kelurahan di mana saya bertugas kepada camat. Jadi Pak Camat, saya ingin melaporkan aduan masyarakat kepada PJ Gubernur DKI Jakarta tertanggal Senin 14 Agustus 2023 oleh Saudara Mahyudin yang merasa keberatan karena ada pedagang kaki lima di depan persilnya yang berlokasi di Jalan Pecenongan nomor 55A dan 57. Kondisinya saat ini adalah pedagang itu sudah berusaha di lokasi tersebut selama puluhan tahun dan terdaftar sebagai anggota binaan JP kita. Sudah pernah dilakukan mediasi, namun tetap terjadi penolakan. Mohon arahannya Pak. Terima kasih. Ini yang bersangkutan melaporkan kenapa? Kan udah puluhan tahun dia itu Pak. Ya. Kenapa tiba-tiba ada unsur keberatan, apa ada cekcok atau apa gitu? Menurut info di lapangan Pak, terjadi pergantian pemilik. Jadi pemilik sebelumnya tidak keberatan, namun setelah pemilik yang baru ini menempati lokasinya dan ingin melebarkan usahanya, jam operasional usaha yang akan dibangun ini bersinggungan dengan jam operasional pedagang kaki lima yang ada di lokasi tersebut. Jadi yang bersangkutan minta supaya pedagang ini direlokasi agar tidak menghalangi persil miliknya saat melakukan usaha. Kalau berbagi tempat, apa bisa diusahakan antara kantor itu persil maupun juga pedagang dari JP 13 ya? JP 13 siap. Jadi memang sudah pernah didiskusikan Pak, cuma memang space yang dibutuhkan oleh pemilik persil ini cukup luas, sementara space yang berada di lokasi tersebut hanya muat untuk satu lokasi usaha Pak. Jadi pemilik persil berkeberanian Siap. clear, ada situ. Pilihan clear Pak. Terus upayanya gimana? Kami coba untuk melakukan relokasi Pak, namun memang karena usaha JP ini cukup besar, harus ada trial and error di lokasi tersebut untuk memindahkan pedagang tersebut ke lokasi yang tidak terlalu jauh dari sana. Namun ketika kami lakukan sempat ada cekcok dengan pedagang yang berlokasi di sana karena lokasinya cukup besar. Namun kami juga coba untuk mediasi supaya mereka bisa tetap berusaha bersama-sama. Karena buat pedagang kaki lima itu harapannya mereka tetap bisa berdagang, apalagi saat ini dalam masa pemulihan ekonomi. Mohon arahan lanjutan Pak. Jadi begitu mereka ya ada ketidaksepahaman ya. Kira-kira di lokasi situ yang mungkin masih bisa ditempatkan pedagang ini yang tidak menimbulkan masalah baru ataupun juga tidak ada unsur keberatan dari tenan-tenan yang ada di situ, karena memang Jalan Pecenongan ini kan sudah terkenal ya. Itu yang sebagai wisata kuliner, kemudian kalau tadi saya pendapat kalau memang kepanggilan ekonomi tentunya kita bisa memikirkan alternatif di mana bisa direlokasi, karena memang di tempat yang semula sudah tidak bisa, karena dimana juga walaupun itu lahan pasum, tapi menutupi keberadaan proses ataupun juga tenan dan outside dari masing-masing pemilik, tentunya kan tidak elok juga kalau dipaksakan, walaupun memang sudah bertahun-tahun pada tersebut menjadi JP binaan dari UKM. Kira-kira di sekitar situ atau di seberang itu mungkin ada slot ya gitu. Kami akan coba kalau untuk relokasi ke depan. Mungkin akan ada sedikit penataan di situ, akan ada sedikit negosiasi di situ supaya para pedagang yang berada di lokasi tersebut bisa berbagi lokasi dengan pedagang ini sehingga semuanya bisa terakomodir dan masalah ini bisa segera selesai. Mungkin itu yang bisa saya lakukan Pak Camat. Terima kasih. Ya, tambah lagi jangan sampai juga pedagang itu sama gitu. Dilihat yang jangan sama jenis masakannya, makanannya, artinya akan menimbulkan enakan di kalangan pedagang lainnya. Ya, kalau di
sejajaran ya. Ya. Sama semuanya nih bagus semuanya, pusing juga nanti orang-orang ini yang baru karena ada variatif dan ini juga bisa menjadi ya potensi dari daerah pecenongan ini. Terima kasih Mas Tata untuk ambil perkembangan dan aduan harus kita langsung tindak lanjut dan saya harapkan yang bisa clear di lapangan di mana masing-masing pihak bisa kita akomodir kepentingan yang berbeda. Terima kasih. Terima kasih. Bagian kedua, ketika saya melakukan sosialisasi atau pembinaan kepada RT RW, LMK, FKDM, dan seluruh stakeholder yang ada di wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Yang kami hormati, Pak Camat Kecamatan Gambir atau mewakili, yang kali ini wakil Wali Kasih Kesra, Bapak Dato, Puskes Kelurahan Kebon Kelapa, beserta tim, para ketua RW, para ketua RT, TPPKK Kelurahan, Kader Jumantik, FKDM, LMK, dan Bapak Ibu yang saya mungkin tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Terima kasih atas semangatnya, terima kasih atas hadirannya. Ya, kantor Aula Kelurahan Kebon Kelapa dalam acara Rembuk Stunting. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmatnya kita masih beroleh nikmat sehat sehingga bisa mengikuti acara Rembuk Stunting pagi hari ini. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan Pak Camat, izin. Yang pertama adalah kegiatan ini adalah kegiatan Rembuk Stunting Kelurahan Kebon Kelapa. Berawal dari arahan PD Gubernur terkait dengan penanganan stunting di wilayah Jakarta, DKI Jakarta. Dan hari ini kami juga akan mencoba membuat komitmen untuk menanggulangi stunting di wilayah Kelurahan Kebon Kelapa. Data yang kami miliki di RW 1 itu kami punya 4 orang balita, di RW 02 itu ada 1 orang balita, di RW 03 itu ada 1 orang balita, dan di RW 04 yang paling banyak ada 9 orang balita. Sehingga total balita stunting di wilayah Kelurahan Kebon Kelapa ada 15 orang. Salah satu faktornya adalah karena kunjungan posyandu yang masih rendah dan butuh dorongan untuk para orang tua untuk yang memiliki balita. Jadi harapan saya, kalau lagi posyandu Bapak Ibu RW khususnya, tolong koordinasi ke masjid supaya supaya mengingatkan warganya untuk membawa anaknya yang masih balita datang ke posyandu, sehingga data stunting kita bisa berkurang, bukan karena pindah tapi karena sudah ditangani dengan baik. Lalu juga kita akan membahas solusi bersama dalam penanganan stunting di Kelurahan Kebon Kelapa. Karena gitu, salah satu penyebab stunting itu katanya karena kurangnya asupan gizi. Kalau kita bawa lebih jauh itu karena waktu 10 hari HPK, 100 hari HPK, 1000 hari bahkan HPK. Jadi kurang lebih 3 tahun ya. 2 sampai 3 tahun ya. Itu anak lagi butuh-butuhnya gizi. Kalau yang paling bagus dikasih salmon. Cuman kalau kita lihat kondisi warga kita boro-boro salmon, Pak. Makanannya bagus ya kan. Tapi yang bikin aneh, bikin lucu, dulu bahasanya Bapak Ibu mungkin waktu kecil anaknya kasih air tajin, bener nggak sih? Enggak stunting kan? Nah, berarti ada yang salah di situ gitu loh. Kenapa yang dulu pakai air tajin bisa lebih sehat daripada sekarang yang makanannya, yang minumannya lebih mahal, benar nggak sih? Nah, berarti permasalahannya bukan soal gizi doang nih, tapi mungkin ada masalah kesehatan di situ, ada masalah sanitasi di situ, gitu kan? Atau yang lebih parah lagi, sekarang Bapak Ibu yang punya anak yang sudah menikah pasti tahu, kalau mau nikah bikin surat pengantar lurah itu butuh yang namanya surat sertifikat layak nikah, betul? Kenapa tujuannya? Supaya paham. Karena ternyata salah satu penyebab stunting adalah kondisi pasangan yang tidak sehat atau kondisi pasangan yang tidak layak nikah, entah umurnya kurang, entah badannya sakit dan segala macam. Kenapa? Akhirnya Pemda DKI memutuskan untuk semua pengantin itu punya sertifikat layak nikah supaya ketika mereka nanti buru-buru punya keturunan, bahasanya keturunannya bisa dipastikan sehat dan tidak mengalami stunting. Karena ya tadi, kalau misalnya pabriknya jelek, mohon maaf ya, hasilnya pasti jelek, benar nggak? Kalau pabriknya bagus, hasilnya aja belum tentu bagus, betul nggak? Makanya semuanya harus dimulai secara komprehensif. Jadi harapan saya kalau ada warganya yang mau nikah, minta pengantar RT RW,
Yang pertama Bapak harus lakukan adalah suruh mereka ke puskesmas. Suruh mereka periksa kesehatannya dulu supaya dipastikan tubuhnya sehat. Kenapa? Negara kita katanya negara remah ipah Jinawi katanya. Negara lumbung pangan yang akan jadi lucu ketika kita mati di lumbung padi. Bener gak sih? Kenapa? Karena akhirnya orang lain yang datang, orang lain yang lola, keturunan kita, anak cucu kita cuman bisa jadi korban penjajahan model baru lah. Jadi harapan saya, ayo sama-sama kita atasi stunting ini, ayo sama-sama kita berikhtiar untuk menanggulangi stunting ini supaya kita bisa menciptakan Indonesia Emas 2035. Itu nggak sih saya? Itu ya, 2035. Kenapa? Karena artinya kalau dari sekarang itu masih ada 32 tahun lagi, 12 tahun lagi paling nggak. Tapi paling nggak 12 tahun ini adalah orang-orang kader-kader, anak-anak kita, keturunan kita yang benar-benar kita bisa persiapkan untuk memimpin Indonesia ke depannya. Jadi harapan saya berkumpulnya kita hari ini bukan hanya untuk menikmati snack, bukan hanya untuk kongko-kongko, udah lama nggak ketemu gitu kan. Tapi nggak juga sih, kemarin RTRW udah jalan-jalan ya. Terima kasih atas inisiatornya gitu kan. Walaupun saya terlambat diinfokan, tapi memang saat itu saya mohon maaf saya berhalangan hadir. Tapi saya cukup bangga, cukup senang melihat keakraban yang timbul, walaupun cuma status bukan laporan. Tapi saya cukup bersuka cita melihat Bapak Ibu bisa kompak, dan saya harap kompaknya bukan cuma jalan-jalan, kompaknya bukan cuma dalam hal senang-senang, tapi dalam hal menciptakan kebun kelapa yang semakin baik ke depannya. Mungkin itu saja sekedar sambutan dan laporan saya. Oh ya, satu lagi, setelah ini sebagai wujud pernyataan dukungan kita, komitmen kita untuk menanggulangi stunting di wilayah kebun kelapa, kita juga akan melakukan tanda tangan di sana sebagai komitmen bersama. Jadi kalau nanti katakanlah sekarang kan kalau udah stunting itu nggak bisa diapa-apain bahasanya, tapi ketika gizinya kita bantu, ketika kita bisa ngasih program, harapannya mereka yang mengalami stunting ini bisa mengalami perbaikan ke depannya dalam tumbuh kembang ke depannya. Jadi saya harap Bapak Ibu juga mau berkomitmen sehingga kita bisa menciptakan kebun kelapa yang semakin baik ke depannya. Itu saja sekedar sambutan, arahan dan laporan saya, Pak Camat. Izin jika ada kata yang kurang berkenan, saya mohon dibuka pintu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian ketiga, ketika saya memberikan arahan kerja kepada perangkat wilayah disertai himbauan anti korupsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang Bapak Sekel, teman-teman kepala seksi, teman-teman bendahara, teman-teman Dukcapil, dan teman-teman PTSP, teman-teman Benamsos, dan Satpol PP yang saya juga saya banggakan. Terima kasih atas semangatnya, terima kasih atas kehadirannya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmatnya kita masih beroleh nikmat sehat sehingga bisa mengikuti apel di pagi hari yang cerah ini. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama terkait dengan pembagian tugas hari ini. Kedepannya jika Bapak Ibu WFA kalau memang ada tugas, ada arahan, ada rapat yang membutuhkan kehadiran langsung Bapak Ibu sebagai pejabat yang ditunjuk, saya harap Bapak Ibu dengan logowo datang langsung ke sana. Absennya prosedurnya tetap absen rumah, apelnya tetap apel WFH. Jadi prosedurnya tetap WFH, tapi kegiatan-kegiatan yang secara luring dilakukan, baik itu di tingkat kecamatan maupun tingkat kota, tolong dihadiri karena memang sudah tugas dan tanggung jawab kita, dan itu tidak mengurangi jatah WFH Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang sudah WFH hari itu ada kegiatan, tolong hadir. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan pelayanan, tolong dimaksimalkan seluruh pelayanan, tolong diberikan penjelasan yang jelas kepada warganya, jangan sampai ada yang kebingungan, karena prinsipnya warga itu datang ke kelurahan tuh kalau ada susahnya. Kalau dia nggak bingung, dia nggak bakal datang ke kelurahan. Jadi kalau nggak ada butuhnya, mereka nggak akan datang ke kelurahan. Jadi tolong ketika mereka datang ke kelurahan dengan segala kebingungannya, dengan segala kepanikannya, tetap dilayani dengan baik. Minimal kalau misalnya tidak bisa selesai hari itu, tolong dipastikan semua persyaratan terinfokan secara jelas. Yang kedua, minta nomor telepon yang bisa dihubungi ketika suratnya sudah bisa diproses. Kalaupun dia datang pertama dengan kondisi persyaratan tidak jelas, paling tidak nomor telepon yang kita berikan itu bisa jadi sarana untuk konsultasi. Jadi jangan biarkan warga itu pulang dalam keadaan pusing, bingung apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pastikan bahwa dia sudah mendapatkan pelayanan terlepas syaratnya sudah lengkap atau belum. Kalau syaratnya lengkap,
segera eksekusi. Tapi kalau memang belum lengkap, tolong tetap dikonsultasikan, tolong tetap dikawal sehingga surat atau produk pelayanan yang diberikan itu bisa selesai tepat pada waktunya. Yang kedua, terkait dengan himbauan anti korupsi, jangan pernah main-main dengan pelayanan. Jangan pernah membuat kesan Bapak Ibu tidak menyelesaikan pelayanan itu karena mengharapkan sesuatu. Jangan. Kita ditugaskan oleh Bapak PJ Gubernur untuk memberikan pelayanan terbaik. Bapak Ibu di Kebun Kelapa untuk memberikan pelayanan terbaik bagi warga Kelurahan Kebun Kelapa. Jadi tolong banget dijaga marwahnya dengan baik, baik itu Dukcapil, baik itu PTSP. Jangan sampai ada transaksi bawah meja, transaksi bawah tangan. Tolong dipastikan kita kompeten, kita kredibel, sehingga kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh warga tanpa pandang bulu. Dan yang berikutnya, jika ada permintaan data, jika ada permintaan informasi yang ada di grup Bapak Ibu yang tidak saya share di grup kita, tolong ikutan di-share supaya yang pertama kita saling mengingatkan, yang kedua bisa membantu untuk menyelesaikan. Karena terkadang ketika Bapak Ibu WFA, datanya kan ada di kantor, artinya mau nggak mau koordinasi ke kantor, dan tetap aja harus ada orang kantor yang monitor. Kayak kemarin tiba-tiba awalnya cuma minta 3 kelurahan ya untuk data pelayanan PM1, tapi ketika jam 2 Pak Aspom kasih arahan, ternyata 44 kelurahan di Jakarta Pusat diminta. Jadi tolong banget, kalaupun datanya permintaannya sudah di-share di grup Bapak Ibu, tetap di-review kembali. Kalau ada perubahan, atau kayak hari ini ya, itu harusnya rapat tanggal 6 September, tahu-tahu dirubah jadi sekarang gitu. Jadi memang banyak perubahan yang dadakan. Jadi tolong banget pantau grup masing-masing, share di grup kita, dan tolong dibaca setiap arahan supaya tidak ada arahan yang terlewat. Sampai di sini Bu Sekalian sampaikan, Bu Rizky sampaikan, Bang Roy, Bang Tinyo, Mbak Rere, Bang Rois, Mbak Nadia, Bang Khatib. Ya, untuk Satpol PP, kalau memang tidak ada kegiatan, saya harap tetap ikut apel. Mungkin itu saja sharing kita pagi hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagian keempat, ketika saya menjelaskan keunikan atau keragaman, kondisi demografi, dan program unggulan di wilayah kelurahan kami. Kelurahan Kebun Kelapa merupakan salah satu dari 6 kelurahan di Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kami memiliki luas wilayah sebesar 78,10 hektar yang terbagi habis menjadi 4 RW dan 49 RT. Dengan batas wilayah di sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Insinyur Haji Juanda Raya, di sebelah utara dengan Jalan Soekarjo Wirya Pranoto, di sebelah barat kami berbatasan dengan Jalan Hayam Muruk, dan di sebelah timur kami berbatasan dengan stasiun kereta api Juanda yang berada di Jalan Insinyur Haji Juanda 1. Spesifikasi wilayah kami terdiri dari perkantoran, pertokoan, gedung pemerintahan, kawasan wisata kuliner, dan kawasan pemukiman. Jumlah penduduk Kelurahan Kebun Kelapa berjumlah 12.067 jiwa, terdiri dari 6.072 orang laki-laki dan 5.995 orang perempuan. Program unggulan yang kami angkat adalah urban farming. Dengan keterbatasan lahan yang ada di wilayah, kami mencoba menggunakan media alternatif lain berupa hidroponik dan potnisasi. Dibantu oleh tim penggerak PKK Kelurahan dan perangkat RT RW di wilayah, kami mencoba membuat urban farming baik di halaman kantor kelurahan maupun di kawasan pemukiman warga. Bagian kelima, ketika saya menjelaskan tentang budaya dan kearifan lokal yang terdapat di wilayah kelurahan kami. Kelurahan Kebun Kelapa memiliki beberapa kebudayaan dan kearifan lokal, antara lain kegiatan pencaksilat perguruan perisai putih di wilayah RW 03 Kelurahan Kebun Kelapa yang diikuti oleh 20 orang peserta. Mereka melakukan latihan setiap hari Minggu, mulai pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Perguruan perisai putih juga sudah mengikuti kejuaraan tingkat kota Jakarta Pusat dan mendapatkan penghargaan 3 medali emas serta 5 medali perak. Mereka juga sering tampil di berbagai event kebudayaan baik di tingkat kecamatan maupun tingkat wali kota Jakarta Pusat. Memasuki bulan suci Ramadan, Kelurahan Kebun Kelapa memiliki tradisi rutin, yaitu melakukan pawai obor di setiap RW, melaksanakan festival beduk, memberikan santunan kepada anak yatim, dan melakukan khatam Quran. Setiap bulannya, kami mengadakan pengajian rutin yang terjadwal bergilir di seluruh RW di wilayah Kelurahan Kebun Kelapa. Demikian portofolio dinamis yang saya buat sebagai persyaratan uji kompetensi sertifikasi bagi camat dan lurah di Provinsi DKI Jakarta. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Atas perhatian Bapak Ibu semua, saya ucapkan terima kasih.